Selamat datang di kuliah perancangan reaksi paralel dengan saya Auta Baniati. Materi kita hari ini tuh membahas mengenai sistem reaktor untuk reaksi paralel sederhana. Nah, selain selektivitas, kita juga bisa mengevaluasi yield fraksional sesaat, ya. Dimana yield fraksional itu, ya, acuannya adalah misalnya kita ingin melihat yield fraksional R, ya. Maka acuannya adalah biasanya R yang terbentuk dibagi dengan mol A yang bereaksi. Jadi DCE per min DCA. Kalau selektivitas tadi R per S berarti terhadap DCS, ya. Jadi hampir sama tapi ada perbedaan sedikit. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk yang keseluruhan juga bisa, ya, kita ambil, yaitu semua R yang terbentuk dibagi dengan semua A yang bereaksi. Atau secara kontekstual berarti kita mengambil CR final, ya, kalau awalnya 0 dibagi dengan selisih konsentrasi A mula-mula dan akhir. Nah, biasanya kita untuk perancangan reaktor kita nantinya, ya, ada beberapa kasus kita cukup memakai selektivitas. Nah, tapi yang paling akurat biasanya kita menggunakan yield fraksional keseluruhan. Nah, dimana kalau untuk PFR, ya, yield fraksional keseluruhan itu dapat kita cari menggunakan rumus ini. Dan untuk MFR, ya, itu sama saja dengan yield fraksional sesaatnya pada saat konsentrasi A keluaran. Nah, kita ambil, ya, untuk contoh reaksi yang sebelumnya, yield fraksional sesaatnya itu adalah sebagai berikut. Nah, tadi reaksinya bercabang menjadi R dan S. Jadi untuk laju konsumsi A itu kita ambil R ditambah dengan yang S. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan ekspresi yield fraksional sesaatnya, ya, maka kita bisa bagi dia menjadi tiga kasus. Kasus yang pertama, ya, kalau reaksi yang diinginkan itu ber-OD sama dengan reaksi lain. Nah, itu berarti yieldnya, kalau berdasarkan rumus yield fraksionalnya yang barusan, berarti tidak ada perubahan yield berdasarkan konsentrasi A. Nah, jadi nampak seperti ini, ya, dari konsentrasi A mula-mula sampai A final, yield fraksional sesaatnya itu tidak berubah. Nah, di sini kalau Anda lihat, ya, kalau plug flow dia kan luas di bawah kurva. Kalau mix flow kita mengambil luas kotak. Nah, di sini tidak ada perbedaan.
antara plug flow dan mixed flow. Juga Anda lihat konsentrasi A-nya mau berapapun, yield fraksionalnya tetap tidak punya pengaruh. Nah, case kedua, reaksi yang diinginkan itu berode lebih tinggi dari reaksi lain. Nah, di sini ya, Anda bisa lihat yield fraksional sesaatnya itu akan berubah. Ketika konsentrasi A semakin tinggi, dia juga semakin tinggi. Nah, atau yield fraksional keseluruhannya itu memiliki tren yang sama dengan yield fraksional sesaatnya, dan trennya juga sama dengan konsentrasi A ya. Jadi mereka naik terus seiring dengan konsentrasi A. Nah, di sini Anda lihat kalau menggunakan CSTR, maka yield fraksional keseluruhannya itu sama dengan luas kotak kecil ini. Sedangkan kalau menggunakan PFR, yield fraksionalnya adalah sebesar luas di bawah kurva ini. Nah, dari kedua ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk reaksi seperti ini lebih baik kita menggunakan PFR ya. Karena kita ingin yieldnya lebih besar. Nah, jadi ini ilustrasinya ya. Plug flow, mixed flow. Kemudian kalau kita pakai mixed flow yang beberapa mixed flow ya. Jadi ini nanti mendekati plug flow. Nah, case yang terakhir, reaksi yang diinginkan itu ordenya lebih rendah dari reaksi lain. Nah, secara logika kalau ordenya lebih rendah ya, berarti semakin kita tinggikan konsentrasi A, maka reaksi lain yang semakin cepat. Jadi di sini ada dilema. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini ya, semakin tinggi konsentrasi A, yield fraksionalnya semakin rendah. Ya. Untuk CSTR, yieldnya itu akan sebesar kotak ini. Tapi kalau plug flow, dia akan sebesar luas kurva ini. Lewat ilustrasi ini Anda bisa lihat bahwa yang lebih diinginkan itu adalah yield CSTR. Jadi kita lebih menggunakan MFR ya, MFR. Nah, Anda juga bisa lihat kecenderungan konsentrasi A yang semakin tinggi menyebabkan yield fraksional sesaat semakin rendah dan yield keseluruhannya juga semakin rendah. Jadi kita ingin konsentrasi A-nya jangan terlalu tinggi. Nah, ini perbanding ilustrasi lainnya ya. Di sini tergantung dari bagaimana yieldnya itu berubah terhadap konsentrasi A ya. Kalau dia semakin tinggi dengan konsentrasi A, maka kita bagusnya pakai plug flow. Kalau dia semakin rendah, bagusnya pakai mixed flow. Nah, ada yang kombinasi ya, yieldnya itu berubah-ubah ya. Mungkin karena dia adalah tipe produk yang terjepit di antara OD tinggi dan OD rendah. Nah, di sini biasanya mudahnya kita pakai mixed flow, kemudian pakai plug flow kalau bentuknya seperti ini. Nah, tadi kita sudah membicarakan mengenai yield fraksional sesaat ya. Sebenarnya itu berhubungan dengan yang namanya distribusi produk. Nah, untuk distribusi produk, kalau dari persamaan sebelumnya ya mengenai yield fraksional sesaat, selain mengubah konsentrasi, kita juga dapat mengubah rasio dari K1 per K2. Dimana K1 per K2 ini dapat kita ubah caranya misalnya mengubah suhu reaksi ya, kalau energi aktivasi kedua reaksi berbeda. Nah, kalau
suhu reaksi itu nggak bisa diubah ya karena kondisi tertentu, kita bisa menggunakan katalis. Nah, ataupun kalau kasusnya itu kita punya lebih dari satu reaktan ya, kita dapat mengontrol konsentrasi ya di dalam reaktor kita itu dengan memanipulasi pola kontak. Jadi ada banyak cara. Nah, contohnya seperti ini, kalau kita ingin dua-duanya tinggi, ya, maka kita campurkan keduanya pada saat yang sama. Kita ingin keduanya rendah, maka kita masukkan perlahan-lahan. Kalau kita ingin A yang tinggi, B yang rendah, ya, A-nya itu mula-mula sudah banyak, B-nya itu yang kita masukkan perlahan-lahan. Nah, ini kalau dalam bentuk reaktor ya. Jadi agar A dan B tinggi, kita pakai plug flow biasa. Kalau ingin dua-duanya rendah, mix flow. Nah, kalau ingin A yang tinggi, B yang rendah, kita bisa pakai plug flow, di mana B-nya itu di input perlahan-lahan. Atau seperti ini juga bisa. Ini kalau pakai mix flow. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Kita akan membahas mengenai pola kontak reaksi paralel. Jadi ini contohnya adalah reaksi A ditambah B ya, menjadi R ditambah T dan S tambah U dengan masing-masing kecepatannya sebagai berikut. Nah, jadi kita ingin ya, kita ingin reaksi pertama ini ya, hasilnya R itu yang banyak, yang ini yang sedikit. Nah, maka sebaiknya pola kontak itu kita itu seperti apa sih? Nah, ini contoh yang lain ya. Di sini ini contohnya hampir sama dengan yang tadi. A tambah B menjadi R dan S, kita masih menginginkan R. Nah, di sini untuk konversi 90% A ya. Berapa sih konsentrasi R dalam laju keluarannya atau produknya? Di sini kita menggunakan laju volumetrik A dan B yang sama banyak. Jadi kedua, dan kemudian konsentrasi keduanya sama. Jadi laju volumetriknya sama, konsentrasinya juga sama-sama 20. Ini berarti keduanya equimolar ya. Nah,
Kita ingin meninjau ya, kalau kita pakai plug flow, mix flow, dan skema yang terbaik yang kita pilih tadi, ya, kira-kira berapa sih konsentrasi R di laju keluarannya. Nah, untuk mengetahui ini berarti kita harus menggunakan parameter yield fraksional ya. Nah, kemudian untuk plug flow reaktor kita bisa langsung mencari ya konsentrasi R keluaran dengan menggunakan rumus ini. Ya, dimana yield keseluruhannya tadi adalah sama dengan integral dari yield sesaatnya untuk rentang konsentrasi A mula-mula sampai akhir ya, dibagi dengan negatif delta CA, Nah, atau CRF itu sama dengan negatif delta CA dikali yield keseluruhan. Kita dapat sederhananya seperti ini. Nah, ini bisa diselesaikan secara analitis ataupun menggunakan metode numerik ya. Untuk pembahasan kita ini saya menggunakan metode analitis, tapi kalau analitis itu terlalu susah, Anda bisa coba kerjakan secara numerik ya, dengan menggunakan grafik atau lain-lain sebagainya. Nah, untuk penyelesaian analitisnya ya, pertama kita menganggap bahwa CA itu sama dengan X kuadrat. Kita turunkan secara eksplisit, berarti 2X dx itu sama dengan dCA. Kita ganti CA itu menjadi X kuadrat dan dCA itu dengan 2X dx. Kita peroleh bentuknya menjadi seperti ini. Dengan ya X1 itu sama dengan 1 dan X2 itu sama dengan akar 10. Karena konsentrasi akhir itu 1 ya kan, 1 di X itu kan sama dengan akar CA, jadi akar 1 ya tetap 1. CA0 itu 10 ya, X2 nya menjadi akar 10. Kita gunakan pecahan parsial ya, kita bagi bentuk ini menjadi bentuknya seperti yang di sini. Jadi X per 1 ditambah X bisa kita ubah menjadi 1 ditambah X dikurang 1 dibagi 1 tambah X, atau disederhanakan menjadi 1 dikurang 1/1 ditambah X. Integrasikan ya persamaan ini, kita akan dapat bentuk integrasinya adalah X dikurang ln 1 ditambah X untuk nilai X1 dan akar 10. Nah, ini ada kesalahan penulisan ya. Kita peroleh ya
dengan mensubstitusi nilai atas 10 dan 1, CR final itu adalah 2,86. Nah, selanjutnya ya, CS final itu bisa kita hitung cukup dengan mengurangi jumlah CA yang terkonversi itu dikurang dengan CR. Nah, untuk MFR sama seperti sebelumnya ya, kita sederhanakan dulu. Konsentrasi A dan B dalam reaktor itu menjadi 10. Nah, keluarannya masih mirip dengan yang plug flow ya. A dan B itu 1, R tambah S itu 9. Nah, seperti yang kita ketahui, konsentrasi R keluaran itu setara dengan negatif delta CA dikali dengan yield fraksional keseluruhannya ya. Dimana untuk MFR kita cukup meninjau yield fraksional sesaat pada konsentrasi A keluarannya. Nah, tinggal kita substitusi ya. Dengan konsentrasi A keluaran 1, kita peroleh CRF itu setara dengan 4,5. Nah, selanjutnya kita akan meninjau ya. Yang terakhir, tadi udah kita bahas di contoh sebelumnya ya, bahwa untuk hasil terbaik itu konsentrasi A itu harus dijalankan secara plug flow dan B itu dibagi ya agar konsentrasinya rendah. Nah, di sini ya kita bisa trial, kita anggap aliran B itu dibagi 19 kali sehingga sekarang ya laju volumetrik A dibanding B itu menjadi 19 banding 1. Dan konsentrasi A di dalam reaktor itu menjadi 19 dan CB itu menjadi sama dengan 1. Ya, ini sebenarnya kita mengasumsikan bahwa karena konsentrasi B itu disuntik terus-menerus, maka di sepanjang reaktor itu konsentrasinya sama, yaitu 1. Nah, kita ambil ya untuk yield fraksional sesaatnya. Tadi rumusnya adalah ini ya. Karena konsentrasi B itu sekarang 1 di sepanjang reaktor, kita langsung substitusi saja. Nah, selanjutnya untuk karena kita masih menggunakan PFR ya, hanya saja dimodifikasi untuk yield fraksionalnya ya, kita cari menggunakan yield fraksional keseluruhannya kita cari menggunakan rumus ini ya. Nah, delta CA nya adalah dari konsentrasi A mula-mula 19 tinggal 1 ya di ujung karena pengenceran dan konversi ya, tetap tinggal 1. Nah, substitusikan yield fraksional sesaatnya 1 dikurang 1 CA ditambah 1 ya. Kemudian integrasikan untuk CA0 19 dan CA final 1. Nah, kita akan dapat bentuk ini ya, adalah CA dikurang ln CA ditambah 1. Substitusikan nilainya, maka kita peroleh yield keseluruhannya itu berkisar 0,87. Nah, untuk konsentrasi R final ya, kita tinggal mengambil yield keseluruhannya dikali dengan beda sebenarnya di sini beda konsentrasi, tapi karena case-nya itu agak spesifik, di sini lebih bagus kita menggunakan perubahan mol A per volume, dimana untuk volume akhirnya perubahan mol A nya itu setara dengan 9 ya, bukan 18. Di sini ada sedikit perbedaan. Kita dapat CR final yang kita peroleh adalah 7,85. Nah, kita ke contoh lain lagi ya. Anda mungkin bisa pause video ini untuk rehat kalau Anda capek. Nah, jadi di sini kita akan meninjau ya reaksi paralel yang lain di mana konsentrasi A mula-mulanya itu 2 dan reaksinya itu bercabang 3 ya, menjadi R, S, dan T. Yang kita inginkan itu adalah S.
itu operasi isotermal. Nah, berapa sih CS maksimum yang bisa diharapkan kalau kita misalnya menggunakan mixed flow, plug flow? Kemudian yang terakhir itu adalah dalam sebuah reaktor pilihan kita ya, jika A yang belum bereaksi itu dapat dipisahkan dari produk dan dikembalikan ke umpan ya, dengan kondisi konsentrasinya tetap 2. Di sini reaktor of your choice itu maksudnya mana sih yang lebih bagus dari mixed flow dan plug flow di sini pastinya. Nah, kemudian kita gunakan untuk solusi C. Nah, mari kita lihat ya. Di sini berarti kita sederhanakan dengan CA0 sama dengan 2, substitusi, kemudian kali masuk. Nah, kita dapat fungsi ini CAF itu sama dengan 0,5. Nah, sehingga yield fraksional keseluruhannya itu sama dengan 2 dikali 0,5 per 1 ditambah 0,5 dikuadrat atau 4/9. Nah, CR final itu berarti 2/3. Selanjutnya kita akan meninjau untuk PFR ya. Untuk PFR sama seperti sebelumnya, kita punya integrasi untuk yield sesaatnya dari konsentrasi A final ke konsentrasi A mula-mula. Nah, tentu ya, kalau Anda ingin nilai ini maksimal, kita mengambil pada CAF itu sama dengan 0. Perhatikan lagi, CAF sama dengan 0 ini mungkin dilakukan ya, karena dia ada reaksi ordinal yang terlibat. Nah, atau ini kita hanya secara filosofis ya, kita ambil bahwa konsentrasi A akhir itu bisa sama dengan 0. Nah, substitusikan ya dari 0 ke 2 untuk fungsi ini, kita bisa bagi dia ya menjadi 1 ditambah CA dikurang 1 dibagi 1 ditambah CA kuadrat. Maka suku ini nanti akan terpisah menjadi 2 suku pecahan ini. Integrasikan masing-masing ya, kemudian substitusi nilainya 2 dan 0, kita akan peroleh ya, CR final itu adalah 0,864. Nah, Anda masih ingat tentunya yang tadi ya, untuk solusi C ya, kita bisa plot yield fraksionalnya versus CA nya.
ya. Jadi nanti kita dapat yield fraksional S terhadap A. Bentuknya adalah dia agak mendekati ini ya, parabola, atau dia naik ya, awalnya naik dengan konsentrasi A sampai ke konsentrasi tertentu dia turun lagi. Nah, ini adalah luas yield keseluruhan untuk MFR ya, yang maksimum. Yang PFR kita dapat lebih banyak. Nah, sedangkan ya yang di sini Anda lihat kita punya bentuk grafik seperti ini. Anda lihat maksimalnya itu ya, kalau kita selidiki itu pada CA sama dengan 1. Ini bisa Anda peroleh dengan menurunkan yield fraksional sesaatnya terhadap CA. Dapatlah nanti CA-nya itu harus sama dengan 1 dengan nilai yield maksimalnya itu 0,5. Nah, dengan bentuk operasi seperti ini sebenarnya kita bisa menerka ya, kita bisa menerka agar yield-nya itu maksimal, kita harus pakai yang seperti apa. Nah, di sini Anda lihat ya, kalau dia bentuknya seperti ini ya, untuk menurunkan dari konsentrasi 2 ke 1 lebih baik kita menggunakan mixed flow ya, karena kita akan menghitung luas kotaknya lebih besar daripada luas di bawah kurva. Nah, sedangkan kalau di sini sampai konsentrasi A-nya 0 ya, kita tidak boleh menggunakan mixed flow. Karena pada konsentrasi A0 ya, yield-nya juga 0. Jadi kita harus pakai plug flow. Nah, sehingga kita gunakan MFR dengan separator dan daur ulang pada kondisi ini ya, yield maksimal. Kita ambil ya seperti tadi, yield maksimalnya adalah CA sama dengan 1 untuk yieldnya 0,5. Nah, konsentrasi air finalnya karena dia menggunakan separator dan daur ulang ya, berarti di sini CA yang tersisa itu tidak mengalami proses lanjutan, tapi langsung didaur ulang untuk diproses lagi menggunakan MFR. Nah, kita dapat menganggap ya CA perubahan konsentrasi A itu sama dengan 2 dikurang 0 karena dia dipisah ya. Kemudian untuk yield 0,5 ya, tinggal kita kalikan dari 2 ke 0 itu 2 kali 0,5 itu jadi dapat 1. Nah, kita akan beralih ke contoh selanjutnya ya. Di sini kita akan melihat meninjau kondisi operasi terbaik untuk reaksi paralel. Jadi untuk contoh sebelumnya ya, kira-kira pengaturan reaktor yang bagaimana ya, yang menghasilkan S paling banyak kalau recycle dan daur ulang dan separasi tadi ya tidak dapat dilakukan misalnya atau terlalu mahal ya. Cari konsentrasi S untuk susunan reaktor ini. Nah, sebenarnya tadi ada saya bocorkan sedikit ya, bahwa lebih bagus kita menggunakan mixed flow diikuti plug flow. Nah, kemudian kita bisa mencari ya untuk yield keseluruhan dari mixed flow dan plug flow kita dapat cari. Untuk mixed flow ya, konsentrasi A-nya 1, konsentrasi yield fraksionalnya 0,5, kita dapat mencari konsentrasi S ya, yaitu sebesar 0,5. Nah, dari plug flow ya, perubahan konsentrasi A itu dari 1 ke 0. Kita cari nilai integrasinya sama seperti sebelumnya. Caranya kita dapat konsentrasi S itu adalah 0,386. Nah, perhatikan ya, konsentrasi S itu
kumulatif di sini. Ya, karena awalnya dia masuk ke mixed flow, dia sudah bertambah dari 0 ke 0,5. Di dalam plug flow dia bertambah lagi. Di sini ada delta CS sebenarnya. Jadi total S yang terbentuk itu menjadi 0,5 tambah ini 0,886. Ya. Dengan contoh ini Anda lihat bahwa sebenarnya hasilnya itu hanya berbeda sedikit dengan plug flow. Ya. Karena bentuk kurvanya. Nah, itulah materi kuliah kita ya yang terlewatkan. Silakan dipelajari untuk kuis